Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari subjek hukum perdata. Ini pertemuan ketiga sangat penting mempelajari mengenai subjek hukum perdata supaya kita tahu siapa-siapa saja atau apa-apa saja yang menjadi subjek hukum perdata. Nah, pertama kita coba definisikan dulu apa sebenarnya subjek hukum perdata itu. Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda sebenarnya. Istilahnya Rechtsubject atau Law of Subject dalam bahasa Inggris. Rechtsubject ini berarti adalah subjek dari hukum, subjek dari aturan itu. Secara umum Rechtsubject ini diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Jadi subjek dari hukum perdata itu atau Rechtsubject itu ada dua. Pertama adalah manusia dan yang kedua adalah badan hukum. Nah, definisi subjek hukum itu apa? Kalau menurut Algra, setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum. Sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak. Nah, jadi subjek hukum itu adalah orang atau badan hukumnya, sedangkan wewenang hukum itu adalah sebuah kewenangan dari hak. Kemudian Prof. Subekti menyampaikan subjek hukum itu adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu orang. Yaitu siapa saja yang bisa membawa hak maka disebut dengan subjek hukum. Ini definisi Prof. Subekti. Prof. Sudik juga menyatakan segala sesuatu yang mendapat hak dan kewajiban dari hukum. Jadi segala sesuatu yang bisa ditempeli dengan hak, ditempeli dengan kewajiban dari hukum maka disebut sebagai subjek hukum, ya. Kemudian definisi subjek hukum menurut Suroso adalah suatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Yaitu di sini disampaikan kalau menurut Suroso itu siapa saja yang berhak untuk melakukan. Jadi siapa saja yang memiliki kewenangan untuk berbuat hukum maka dia adalah subjek hukum. Kemudian yang kedua, suatu pendukung hak yang menurut hukum atau wewenang berkuasa bertindak menjadi pendukung hak atau Rechtshafenheit. Artinya apa? Pendukung hak yang berwenang untuk berkuasa. Jadi dia memiliki wewenang atau kuasa untuk menjadi pendukung hak di situ. Kemudian segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Nah, di sini kalau kita simpulkan dalam menjalankan perbuatan hukum, subjek hukum itu memiliki wewenang-wewenang subjek hukum. Ada dua, wewenang untuk mempunyai hak dan yang kedua adalah wewenang untuk menjalankan perbuatan hukum atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sampai di sini dulu ya untuk pertama.